Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006, jurusan Bimbingan Konseling kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi review saya dari kelompok 4 yang berjudul Konseling REB atau Rational Emotive Behavior. Baik, langsung saja yang pertama yaitu definisi konseling Rational Emotive Behavior. Pendekatan ini pertama dikenalkan dengan nama rasional terapi oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Kemudian dirubah namanya menjadi Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT pada tahun 1993. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses berpikir konseli yang dihubungkan dengan perilaku dan kesulitan psikologis juga emosional yang dialami konseli. Manusia dianggap sangat jarang menampakkan emosi tanpa didahului berpikir. Hal ini karena perasaan yang timbul dipengaruhi oleh persepsi yang muncul terhadap suatu peristiwa atau situasi yang spesifik. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah sebuah terapi perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat, guna, atau rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan perilaku self-defeating. Jones juga berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan menghambat tujuan yang ia inginkan. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konseli Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT adalah suatu pendekatan konseling yang mengutamakan layanannya pada perubahan konsep berpikir konseli dari yang irasional menjadi lebih rasional. Pada konseling REBT, konselor membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis. Yang kedua, B. Konsep dasar konseling REB. Landasan filosofis dari pendekatan REBT menurut Syamsi Yusuf adalah eksistensialisme, yaitu individu sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya atau his existence, bukan karena penampilan atau performance atau perbuatannya. Konseling individual, konsep dasar, dan Pendekatan ini cenderung menerima kelemahan sifat manusia yang dapat berbuat salah dan berusaha untuk memahami serta bersifat toleran terhadap kejujuran. Maka, pada pendekatan ini, seorang konselor harus menerima dan menghargai konselinya dengan apa adanya. Terdapat 3 hipotesis fundamental dari Ellis. Pertama, berpikir dan beremosi memiliki kaitan yang erat. Kedua, hukum sebab akibat sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Ketiga, berpikir dan beremosi sering berbentuk self-talk dan semua kalimat yang selalu seseorang katakan kepada dirinya itulah yang akan menjadi pikiran dan emosinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perilaku dan kesimpulan psikis atau emosional yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses berpikirnya dan berlaku sebaliknya. Semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada C, teknik-teknik konseling REB. Yang pertama, teknik-teknik emotif eksperensial atau evokatif. Teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri, yakni yang pertama teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. Yang kedua, teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif, melalui suatu suasana yang didramatisikan sehingga
Konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulis, maupun melalui gerakan-gerakan dramatis. Yang ketiga, teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Yang keempat, teknik imitasi, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkonter perilakunya sendiri yang negatif. B. Teknik-teknik kognitif. Yang pertama itu homework assessment. Teknik ini merupakan prasyarat bagi konseling selanjutnya. Dalam teknik ini, konseli diberi tugas-tugas rumah untuk berlatih membiasakan diri serta menginternalisasikan sistem NIHI tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. 2. Teknik biblioterapi. Teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang irasional dan logis dalam diri konseli, serta melatih konseli berpikir rasional dan logis dengan mempelajari bahan-bahan yang dipilih dan ditentukan oleh konselor. Yang ketiga, teknik diskusi. Teknik ini hampir sama dengan teknik di atas, namun dilakukan dalam suatu kelompok diskusi. Melalui teknik ini, konseli dapat mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain serta dapat menimba berbagai informasi yang dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan yang irasional dan tidak objektif. Yang keempat, teknik simulasi. Teknik ini dinamakan untuk memberi kemungkinan kepada konseli mempraktikkan perilaku tertentu melalui suatu kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. 5. Teknik gaming. Teknik ini digunakan untuk melatih konseli menempatkan pada peran tertentu. Yang keenam, teknik paradoxical intention. Teknik ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan teknik counter conditioning. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang memulai memperlihatkan keinginan atau hasrat yang tidak baik dengan sendirinya akan menjadi jera dengan jalan menciptakan kondisi yang hipertension. 7. Teknik asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian diri konseli dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role-playing, reharsia, dan social modeling. C. Teknik-teknik behavioristik. Yang pertama, teknik reinforcement, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian atau reward maupun hukuman atau punishment. 2. Teknik social modeling, yakni teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi, menyesuaikan diri dengan sosial model yang dibuat itu. D. Teknik-teknik counter conditioning. Yang pertama, teknik systematic desensitization. Dalam teknik ini, konselor menciptakan kondisi secara potensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif konsep, maupun kondisi tersebut merupakan keadaan yang rileks dari konseli. 2. Teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh LRB bila kondisi konseli sedang berada pada tahap disputing, yakni dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan irasional dan rasional dan menimbulkan ketegangan. Untuk itu diperlukan teknik relaksasi. Yang ketiga, teknik self-control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan cara membangkitkan dan mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik ini adalah bagaimana konseli dapat mengendalikan diri berdasar pemikiran-pemikiran yang irasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan nafsu-nafsu maupun dorongan negatif. Yang keempat itu D. Kelebihan dan keterbatasan konseling LRB.
Terdapat 3 kelebihan yang dapat ketika menggunakan pendekatan ini. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseli. Yang kedua, pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling LBT dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang. Yang ketiga, setelah mengikuti konseling LBT, konseli akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Adapun kelemahan yang pertama yaitu kadar kecerdasan konseli yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan LBT yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. Yang kedua, konseling LBT tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan kepada konseling yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. Dan yang terakhir, konseling LBT tidak cocok untuk konseling yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.